Pemirsa, kader dan organisasi sayap Partai Persatuan Pembangunan menyatakan dukungan terhadap bakal calon Presiden Anies Baswedan. Presiden Anies Baswedan. Presiden Anies Baswedan. Jadi soal capres dan cawapres itu nanti ada mekanismenya. Karena soal capres-cawapres ini adalah merupakan suatu perhelatan nasional. Jadi tidak hanya dari satu sisi provinsi atau dari cabang, itu tidak ya. Tentu itu nanti ada forum khusus. Saudara saya, sahabat saya, Pak Mardiono dan kawan-kawannya, jangan masuk P3, jangan menghambat kemajuan P3. Segera laksanakan muktamar luar biasa, itu saja pesankan dari P3. Oleh karena itu, kader-kader P3 di bawah tetap solid untuk membesarkan P3 dan memilih Anies calon presiden 2024. Kalau gelombang Anies ini makin besar, tentu istana ketar-ketir. Ini menarik ya, jadinya karena kita ketahui bahwa P3 bisa jadi kunci untuk memaku ya, jadi pasak Anies Baswedan sehingga nanti koalisi tidak kemana-mana. Karena itu kutel efeknya, efek ekor jasnya ya, itu masih bisa diharapkan secara dia adalah partai Islam, sehingga arus kanan diharapkan bisa kembali kepada P3, sebagian mungkin ke PKS, asal tadi P3 kembali kepada khitohnya sebagai partai yang merepresentasikan arus kanan dan memang memperjuangkan calon-calon yang memperjuangkan arus kanan dalam politik Indonesia. Jadi kami sampaikanlah suatu keinginan kami, harapan kami P3 ini agar sampai ke pusat untuk mendukung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Kita semua meminta dengan pencalonan Anies ini akan berdampak nanti untuk mendongkrak suara partai. Karena partai kita ini partai Islam, partainya para ulama gitu kan. Apalagi Cocok dengan Anies gitu ya? Padang ini kan, insya Allah mudah-mudahan. Tidak cocok dengan Ganjar berarti? Ini kan namanya DPC ini adalah ujung tombaknya untuk ke pusat itu. Mempersilahkan kadernya untuk mendeklarasikan sejumlah tokoh mulai dari Sandiaga Uno, Anies Baswedan, hingga Ganjar Pranowo sebagai calon presiden capres. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum P3 Arsyil Sani saat ditemui dalam acara refleksi kebangsaan di Jakarta Theater, Jakarta Sabtu 18 Agustus. Mulanya Arsyil memberikan tanggapan atas agenda kader P3 Gorontalo yang akan mendeklarasikan Sandiaga Uno pada Minggu 19 Maret besok. Meskipun baru mengetahui agenda itu, Arsyil mengklaim dirinya sudah pernah memperoleh informasi bahwa kader P3 di Gorontalo bakal mendeklarasikan Sandiaga. Selain itu, Arsyil menjelaskan elit P3 tidak mempermasalahkan kadernya untuk mendeklarasikan siapapun. Suara harus bawah. Jadi kami cuma menyampaikan aspirasi itu tergantung pusat lagi itu. Jadi kami wajib untuk menyampaikan ke pusat bahwa kami ini berharap mendukung ya kan Pak Anies sebagai presiden itu Pak. Anies itu Islamnya lebih kuat, kemudian visioner, cerdas. Itulah pertimbangan itu. Di samping kita lakukan itu juga bukan keinginan kita murni, tapi ada desakan dari tokoh-tokoh di desakan ini supaya kita semuanya bersama dengan masyarakat, maka kita ikuti itu. Itulah sebagaimana kita cerita tadi bahwa munculnya pemikiran kami kepada Anies Baswedan. Memang kita sudah dengarkan beberapa nama yang bakal muncul, tapi belum satu pun ada yang mendeklarasikan, kecuali itulah Anies Baswedan yang sudah diusung oleh partai Nasdem. Iya. Maka kita bukan melihat kepada partai pengusungnya, tapi kepada sosok yang diusungnya. Partai apapun itu yang penting sosoknya begitu. Ya, sosoknya ini cocok dengan partai kami. Oke. Dengan P3. Maka kami menyahutinya.
Itu pun kita lakukan tanpa koordinasi dengan partai pengusungnya, dengan Nasdem, dengan siapapun, tidak ada koordinasi kita pada waktu itu. Kita murni keinginan sendiri atas desakan daripada pengurus atau sesepuh partai, orang tua partai dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi masyarakat menginginkan P3 ini bersama Anies. Dan terbukti ketika deklarasi itu kita lakukan, konferensi pers itu kita lakukan, itu semua orang di mana-mana kita jumpai itu mendapat reaksi yang positif, baik di warung kopi, kalangan warung kopi, di masjid-masjid, di mana-mana. Nah, ketika itu sudah beredar, nah ini baru P3. Menurut dia, hal itu merupakan proses bottom up sebagai cara pencapresan di internal partai berlambang Ka'bah itu. Karena memang di P3 proses untuk pencapresan itu bottom up. Kita mendengarkan aspirasi dari bawah, tingkat cabang, wilayah. Jadi boleh, memang sekarang. Yang ini nanti mau deklarasi di Aceh Anies, boleh. Ada yang mau deklarasi Ganjar, boleh. Nanti baru kita ambil keputusan, belum saatnya. Tenang saja, ora usah kesusu. Ojo kesusu, jelas arsul. Berdasarkan undangan agenda yang diperoleh, deklarasi akan digelar di Taman Budaya Liboto, Kabupaten Gorontalo. Gorontalo pada Minggu 19 Maret pukul 07.30. Tak hanya itu, sejumlah tokoh juga disebut akan menghadiri agenda tersebut baik secara langsung maupun daring. Sandiaga termasuk pihak yang hadir secara daring. Pemilihan Presiden Pilpres bahkan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Sejumlah partai politik, parpol, telah membuat koalisi untuk mengikuti pesta demokrasi 5 tahunan itu. Sejumlah nama tokoh juga kerap disebut-sebut oleh lembaga survei sebagai capres yang bakal bertanding merebutkan kursi RI 1 di 2024 nanti. Salah satunya Anies Baswedan bahkan telah dideklarasikan oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Menurut dia, hal itu merupakan proses bottom up sebagai cara pencapresan di internal partai berlambang Ka'bah itu. Karena memang di P3 proses untuk pencapresan itu bottom up. Kita mendengarkan aspirasi dari bawah, tingkat cabang, wilayah. Jadi boleh, memang sekarang. Yang ini nanti mau deklarasi di Aceh Anies, boleh. Ada yang mau deklarasi Ganjar, boleh. Nanti baru kita ambil keputusan, belum saatnya. Tenang saja, ora usah kesusu. Ojo kesusu, jelas arsul. Berdasarkan undangan agenda yang diperoleh, deklarasi akan digelar di Taman Budaya Liboto, Kabupaten Gorontalo. Gorontalo pada Minggu 19 Maret pukul 07.30. Tak hanya itu, sejumlah tokoh juga disebut akan menghadiri agenda tersebut baik secara langsung maupun daring. Sandiaga termasuk pihak yang hadir secara daring. Pemilihan Presiden Pilpres bahkan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Sejumlah partai politik, parpol, telah membuat koalisi untuk mengikuti pesta demokrasi 5 tahunan itu. Sejumlah nama tokoh juga kerap disebut-sebut oleh lembaga survei sebagai capres yang bakal bertanding merebutkan kursi RI 1 di 2024 nanti.